Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Sabtu 3 Desember 2022. Sebelumnya kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Biarlah saat ini pun saat kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami boleh memahaminya seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 51 ayat 16. Begini firman Tuhan, Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulut-mu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, Engkau adalah umatku. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ape honokku do huhut akka hataku tu bagasan pamangan. Jala tabuni honokku homar hitesian pangalinggom ni tangaku. Laho manuan akka langit jala paujak tanoon. Huhut maddo tu Sion bangsokku do ho. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak hal yang bisa membuat kita merasakan kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup ini. Terlebih-lebih ketika kita sedang menghadapi persoalan, permasalahan di dalam perjalanan hidup kita. Apapun itu, mungkin itu persoalan kesehatan kita, persoalan pekerjaan, ekonomi, persoalan hubungan-hubungan kita yang sedang terganggu dengan orang lain, sikap-sikap orang yang mungkin menyakiti, menolak kita. Di dalam situasi seperti itu seringkali kekhawatiran dan ketakutan memenuhi hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali juga rasa khawatir, rasa takut itu justru lebih besar dari persoalan yang sedang kita hadapi. Itu sebabnya begitu banyak orang di tengah-tengah persoalan yang dihadapinya, walaupun sesungguhnya persoalan itu tidak sebegitu berat, tidak sebegitu pelik, tetapi kekhawatiran, rasa takut membuatnya tidak pernah mampu menghadapi, menyelesaikan, memenangkan persoalan yang dihadapinya. Padahal sesungguhnya
sebagai orang percaya, firman Tuhan begitu jelas nyata, selalu mengingatkan anak-anaknya, orang-orang percaya, bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu akan selalu diberikan bagi setiap orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perasaan takut, perasaan hidup yang telah dibuang, ditinggalkan, itu juga dirasakan oleh orang Israel ketika mereka sedang di dalam masa-masa pembuangan. Memang benar, Tuhan menghukum mereka atas kejahatan, ketidaksetiaan mereka. Namun saudara-saudara sekalian, meski mereka memang menderita di dalam hukuman tersebut, namun sesungguhnya Allah tidak pernah membuang, meninggalkan mereka begitu saja, supaya mereka mati di dalam kehancurannya, jatuh di dalam keterpurukannya selamanya. Namun sesungguhnya saudara-saudara sekalian, kalau Allah menghukum mereka, kalau Allah membiarkan mereka menangis, tetapi Allah tetap mengawasi hidup mereka. Allah tetap melihat mereka, memantau kehidupan mereka. Dan bahkan Allah sendiri merancang jalan untuk melepaskan, menyelamatkan mereka. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah memberikan penghiburannya kepada umatnya tersebut. Allah sendiri yang menjanjikan keselamatan itu bagi mereka, bahwa Ia akan membawa mereka kembali pulang ke Sion. Allah akan menunjukkan kuasanya yang luar biasa, bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Kalau atas langit dan bumi saja Allah berkuasa, maka tentu Allah juga berkuasa atas kehidupan umatnya. Umat Israel adalah umat kepunyaannya. Itu penghiburan yang Allah berikan bagi mereka yang sedang di dalam rasa takut, kebimbangan terhadap masa depannya. Saudara-saudara sekalian, kalau firman Tuhan menghiburkan umatnya yang sedang di dalam ketakutan akan masa depannya, maka sesungguhnya penghiburan itu bukan hanya ditujukan untuk orang Israel pada masa lalu, tetapi firman Tuhan hari ini yang menjadi penghiburan bagi umat Israel adalah juga penghiburan bagi setiap kita orang-orang percaya yang mengalami, merasakan ketakutan oleh berbagai-bagai persoalan hidup yang tengah kita hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penghiburan terbesar telah Allah berikan sesungguhnya bagi kita. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah telah menggenapi janji keselamatan itu. Oleh karena itu, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Allah telah memberikan penghiburan sejati kepada setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Saudara-saudara sekalian, persoalan terbesar yang tidak akan pernah mampu kita selesaikan adalah hutang dosa kita terhadap Allah. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalan itu telah diselesaikan. Dosa kita telah dihapus. Kita telah diampuni. Kita telah diberikan janji kehidupan kekal sebagai tanda bukti cinta kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari, kalau hari ini kita diizinkan melewati masa-masa sulit, menghadapi persoalan-persoalan yang pelit, berat di dalam kehidupan kita, jangan pernah membiarkan semua itu membuat kita kehilangan damai sejahtera dan membuat kita terus-menerus hidup di dalam ketakutan kita. Sebab Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus telah memberikan penghiburan sejati, penghiburan terbesar bagi kita.
Sebab itu mari saudara-saudara sekalian, sebesar apapun persoalan kita, seberat apapun saat ini yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita, biarlah kasih Tuhan Yesus Kristus boleh menghiburkan hati setiap kita. Persoalan yang kita hadapi tidak seberapa dibandingkan persoalan terbesar, yaitu dosa-dosa kita yang telah Tuhan ampuni, telah Tuhan selesaikan. Karena itu mari terus hidup di dalam kasih setia Allah, hidup terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita benar-benar boleh merasakan damai sejahtera di tengah-tengah setiap pergumulan persoalan yang kita hadapi masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah mengingatkan dan menghiburkan hati kami, supaya kami boleh tetap hidup di dalam keyakinan penuh kepadamu, berpengharapan kepadamu, dan kami tidak kalah, tidak jatuh di saat-saat kami melewati masa-masa sulit dalam hidup kami ini. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar, yang sudah Engkau nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus dosa-dosa kami. Biarlah itu boleh menjadi penghiburan terbesar bagi kami Tuhan, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tetap yakin bahwa Tuhan mengasihi kami dan memelihara kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini biarlah kami boleh lewati dengan keyakinan penuh bahwa kasih Tuhan memelihara, menyertai kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudara tetap berjalan di dalam keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai dan memelihara hidup kita. Sampai jumpa.